Arfian Sli Andreas dalam program Garis Geografi. Sobat Geo, kalian tahu nggak sih gimana bumi yang kita tempati ini bisa terbentuk? Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pembentukan bumi. Jangan kemana-mana ya, tetap di Garis Geografi. Sobat Geo, kali ini kita akan membahas 5 teori yang menjelaskan tentang pembentukan bumi. Yuk kita bahas satu persatu. Teori pembentukan bumi yang pertama adalah teori kontraksi oleh Descartes. Teori kontraksi mengakibatkan bagian permukaan bumi mengerut, membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai teori kontraksi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sobat Geo, teori kontraksi bumi menyatakan bahwa bumi mengalami penyusutan dan mengkerut. Hal ini disebabkan oleh proses pendinginan, sehingga relief permukaan bumi sangat beragam, mulai dari pegunungan, lembah, maupun daratan. Sobat Geo, teori pembentukan bumi yang kedua adalah teori konveksi oleh Holmes dan Hess. Teori ini menyatakan bahwa di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar, terjadi arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Ketika arus konveksi membawa materi berupa lava sampai ke permukaan bumi, lava tersebut akan membeku membentuk lapisan kulit bumi baru yang menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua. Mau tahu bukti dari teori konveksi? Mari kita simak penjelasan berikut. Bukti teori konveksi, misalnya pada Mid-Oceanic Ridge, pada Mid-Atlantic Ridge, dan pada Pacific Atlantic Ridge. Mid-Oceanic Ridge atau punggung tengah samudra adalah gugusan gunung api di bawah laut, di mana kerak bumi baru terbentuk dari aliran magma dan aktivitas gunung berapi. Mid-Oceanic Ridge juga berasosiasi dengan daerah divergensi lempeng tektonik yang membentuk celah di dasar laut atau yang disebut dengan reef. Teori pembentukan bumi yang ketiga adalah teori pergeseran benua atau Pangea oleh Alfred Wegener. Teori ini menyatakan bahwa awalnya bumi hanya ada satu benua, yaitu Pangea. Benua tersebut terpecah dan terus bergerak melalui dasar laut. Gerakan rotasi bumi yang sentrifugal atau memusat mengakibatkan pecahan benua tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Lalu apa ya akibat dari teori Pangea ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Akibat dari adanya teori Pangea, maka terjadi daratan benua menjadi satu daratan luas. Tidak seperti bentuk sekarang yang terdiri dari beberapa benua. Teori pembentukan bumi yang keempat adalah teori Laurasia Gondwana oleh Edward Suess dan F.B. Taylor. Teori ini menyatakan bahwa awalnya terdapat dua benua di kedua kutub. Kedua benua tersebut bergerak ke arah ekuator secara perlahan-lahan dan terpecah. Pergerakan benua Gondwana ke arah khatulistiwa mengakibatkan terjadinya benua seperti sekarang ini, yaitu Amerika Selatan, Antartika, Afrika, dan Australia. Sedangkan benua Laurasia pergerakannya menghasilkan benua Amerika Utara dan benua Eropa. Teori pembentukan bumi yang kelima adalah teori lempeng tektonik oleh Tozo Wilson. Teori ini menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer terdiri dari lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer yang berwujud cair dan kental. Litosfer terdiri dari dua bagian, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Mau tahu lebih jelas tentang lempeng benua dan samudra? Atau ingin tahu lebih dalam tentang pergerakan lempeng tektonik? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Lempeng samudra terdiri dari silikon dan magnesium dengan ketebalan 5-10 km. Lempeng samudra lebih padat karena jumlah silikonnya lebih banyak. Lempeng benua terdiri dari silikon dan aluminium dengan ketebalan antara 30-50 km. Silikon pada lempeng benua lebih sedikit dan lebih banyak materi beratnya. Ada 3 macam pergerakan lempeng tektonik, yaitu yang pertama, divergen. Divergen adalah pergerakan lempeng tektonik yang saling menjauh satu sama lainnya atau sering disebut dengan break apart atau terpecah.
Divergen menghasilkan Mid-Atlantic Ridge yang terdapat sepanjang lautan Arktik hingga ujung Afrika, sehingga batas divergen ini mengelilingi setengah bagian dari bumi. Pergerakan lempeng tektonik yang kedua adalah transform. Transform adalah pergerakan yang terjadi pada dua bagian lempeng bumi yang berlawanan arahnya, atau saling bergeser satu sama lain yang sering disebut sebagai slide each other. Keduanya tidak saling mendekat maupun saling menjauh, namun hanya berpapasan. Daerah lempeng bumi yang mengalami peristiwa pergerakan transform disebut dengan batas transform. Batas transform ini juga dikenal sebagai sesar ubahan bentuk, atau nama lainnya adalah transform fault. Contoh hasil transform adalah sesar San Andreas yang membentang sepanjang kurang lebih 1.200 km dari San Francisco di utara sampai Los Angeles di selatan Amerika Serikat. Pergerakan lempeng tektonik yang ketiga adalah konvergensi. Konvergensi yaitu gerakan saling bertumbukan antar lempeng tektonik. Tumbukan antar lempeng tektonik dapat berupa tumbukan antar lempeng benua dengan benua atau antar lempeng benua dengan lempeng dasar samudra. Zona tempat terjadinya tumbukan antara lempeng tektonik benua dengan benua disebut zona konvergen. Contohnya, tumbukan antara lempeng India dengan lempeng benua Eurasia yang menghasilkan terbentuknya pegunungan lipatan muda Himalaya yang merupakan pegunungan tertinggi di dunia dengan puncak tertingginya adalah Mount Everest. Saat ini, terdapat 9 lempeng, yaitu Eurasia, Afrika, Amerika, Karibia, Nazca, Pasifik, Antartika, Hindia Australia, dan Arab. Nah, Sobat Geo, itu tadi 5 teori pembentukan bumi. Menarik sekali ya penjelasannya. Kita jadi tahu bagaimana bumi yang kita tempati ini terbentuk. Bagaimana? Sudah jelas, Sobat Geo? Nah, supaya lebih jelas lagi, mari kita ulang kembali. Teori pembentukan bumi ada 5, yaitu teori kontraksi, teori konveksi, teori pergeseran benua, teori Laurasia-Gondwana, teori lempeng tektonik. Nah, Sobat Geo, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk kalian. Ingat, cari tahu lebih banyak tentang bumi kita hanya di Garis Geografi. Tetap semangat belajar ya!